mendapatkan surat resmi dari bank. Tulisan alasan penolakan dana tidak cukup. Saya rasa ini udah bisa diartikan sebenarnya. Firna, Fadlan, dan juga Kalina. Sekarang saatnya dari sisi Mbak Lucy yang akan menjelaskan diwakili oleh kuasa hukumnya seperti apa dan seperti apa pula kasus yang menimpa Bunga Zainab. Inilah Rumpi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan membahas dulu berita-berita di luar sana dari Instastory, Instagram, Twitter, dan lain-lain ya. Media sosial alias media pribadi yang kadang-kadang juga menjadi tempat orang untuk mengklarifikasi juga ya. Yang pertama ini adalah postingan Instastory-nya Ranti Maria. Ya kan pasca Ahmad Zhoni ketahuan tertangkap karena kasus narkoba pada hari Senin kemarin kan, Ranti Maria dikunci itu kolom komennya dikunci semua ya kan, karena orang kan pada banyak komentar di situ bertanya lalala lili lulu. Emang Ranti Maria sama Ahmad Zhoni ada apa sih sebenarnya? Iya. Ini postingannya tapi di Instastory. Kalau di Instastory hanya bertahan 1 kali 24 jam. Ya kan? Bunyinya begini ya. Semua orang yang sayang sama kamu, bye, katanya bye. Bye itu singkatan dari apa sih? Bye. Baby, baby itu singkatannya bye. Bye. Semua orang yang sayang sama kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, I'm always here. Katanya, yes, I'm always here. Always believe that God is good. It's all God's plan to learn from it, pray, learn, and pray. Deep inside you have an absolutely good heart and that's why we all love you. I miss you. Ngerti ora? Ya, pokoknya intinya ini adalah rencana Tuhan. Belajarlah dari kejadian ini, berdoa, belajar. Terus Ranti tuh yakin bahwa di dalam hatinya tuh dia tahu banget bahwa Ahmad Zhoni tuh hatinya tuh baik banget. Sama seperti aku juga tahu Ahmad Zhoni tuh orangnya baik banget. Ya, anak muda mungkin sedang tersandung ya buat yang lain-lain. Ya udah tahu kan kalau gitu berarti gak usah dicoba-coba lah ya. Mendingan nonton Rumpi. Yang kedua, ini kan katanya kan ada bapaknya kan kemarin bapaknya Ahmad Zhoni kan diwawancara kalau nggak salah di artikel tuh ngomong gini ya. Ya Ahmad Zhoni kan capek lah syuting apa segala macam. Bukan kemungkinan ya itu supaya membantu supaya cepat tidur. Gampang loh caranya supaya cepat tidur kalau aku itu. Supaya gampang tidur itu biasanya belajar matematika. Ya, coba deh belajar atau belajar apa aja deh, belajar aja. Membaca, belajar harus mencerna itu lelah pasti, ngantuk, tidur. Coba aja. Jadi kalau Anda tidak bisa tidur, Anda belajar, baca buku ya. Oke. Baik, postingan Instagram yang berikut yang akan kita bahas adalah postingannya Nafa Urbah ya. Bukan postingan sih sebenarnya, tapi biasalah netizen. Nafa Urbah ternyata meng-unfollow Instagramnya Zekli. Ya gitu. Aku jadi khawatir deh kalau mau unfollow siapa-siapa ya. Aku jadi capture terus ketahuan. Dari kemusuhan. Kemarin juga ada yang unfollow siapa, follow lagi ya kan. Itu kepencet. Nah, aku juga suka kepencet love komentar orang. Aku ini tuh ketahuan kalau lagi kepo ya kan. Ini terus ada beberapa postingan juga
postingannya Nafa Urba yang kemudian diperbincangkan. Kenapa posting begini ya? Bunyinya adalah I believe in fighting for a relationship, but I don't believe in fighting for it alone, katanya gitu. Ngerti ora? Ini, saya tuh percaya berjuang untuk sebuah hubungan, tetapi saya tidak percaya berjuang untuk sebuah hubungan tapi berjuangnya sendirian. Katanya artinya bertepuk sebelah tangan gitu. Gini kan nggak bisa. Kalau ibaratnya kita nyaplok nyamuk juga kan nggak bisa begini ya. Kecuali pakai raket, pakai setrum. Jadi apa? Siapa yang perlu disetrum? Next, apa yang berikut ada postingannya? Oh ini, kok Zekli Fans Club? Mungkin dia unfollow Zekli Fans Clubnya doang kali. Hah? Zekli juga nggak ada. Oh ya udah kalau gitu. Oh kalau ini dari postingannya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting nih ramai banget ya dibicarain. Apa aja gitu yang dia lakukan selalu diperbincangkan, termasuk oleh saya. Postingan ini. Postingannya bunyinya adalah alone is better. Tetapi dia lagi di jalan. Lagi menghadap ke sebuah jalan. Barangkali dia lagi nyetir sendiri. Iya. Barangkali di mobil itu dia nggak ada siapa-siapa, cuma dia sendiri. Jadi senang alone is better karena dia nggak perlu ngasih tahu belok kiri, belok kanan, belok kiri. Dia tahu dia mau belok kemana. Bener? Mungkin begitu ya. Tapi nggak tahu lagi deh. Kalau aku sih ya udah. Oh, ada berita gembira, Jam ini best banget, ini masih hot, panas. Feral udah punya adik lagi, bayi. Karena tadi jam 3 melalui operasi sesar ya, istrinya Ivan Fadila itu melahirkan putra. Ya, putra pertama mereka. Jadi laki lagi. Ya ampun Mas Ivan, selamat ya, kita telepon yuk. Mas Ivan ya, udah terhubung belum Mas Ivan? Hah? Halo Mas Ivan. Halo Feni. Selamat ya atas kelahiran putranya. Coba dong. Paling bahagia ini. Ini jam 3 tadi ya masuk proses operasi sesar. Iya dari kemarin normal. Oh normal. Normal dari tadi malam, dari jam 12 malam sampai jam 3 tadi baru melahirkannya. Jadi ngikutin dari pembukaan 1 sampai terakhir 10. Aduh, normal ya Allah, luar biasa banget ya, dari jam 12 malam baru keluarnya jam 3 sore. Iya. Terus gimana suka duka menemani bukaan demi bukaan itu Mas Ivan? Walaupun mungkin nggak merasakan sakitnya, tapi bisa ngebayangin sebegitu beratnya ternyata ya seorang ibu itu melahirkan sama proses melahirkan anak itu ternyata. Sempat diinduksi? Enggak, benar-benar normal, alhamdulillah. Jadi benar-benar semuanya alamiah ya. Alami. Oke. Terus gimana? Tadi sempat masuk ke ruang persalinannya juga Kak? Nungguin benar. Jadi di samping tangannya. Oh gitu. Berapa kali proses tuh langsung bayinya keluar? Berkali-kali sampai hampir ya mau nyerah gitu. Aduh, karena kecapean ya, kurang tidur juga. Agak besar juga kali kan gitu loh. Jadi timbangan terakhir sih belum, masih dibawa ke ruang bayi, tapi timbangan yang terakhir kemarin itu 3,1 lebih juga gitu. Jadi agak lumayan besar juga. Oh, jadi ini bayinya lahir dengan berat 3,1. Sudah ada namanya Kak Mas Ivan? Belum. Oh, belum. Lagi dirembukan lagi. Kemalaman ya tidur sambil nyari nama itu. Kenapa kok sampai sekarang belum ada namanya? Apa karena belum tahu kalau laki-laki atau kenapa? Enggak, udah tahu. Bahkan kemarin kan Feral juga udah pokoknya ada inisial aku, inisial Ade gitu deh gitu. Nah, ini kan si Feral gitu, ada Feralnya, ada Atalanya. Ada V-nya, ada A-nya gitu loh. Oh gitu.
Mukanya mirip siapa ini Mas Ivan kalau dilihat-lihat? Mukanya kayaknya antara tengah-tengah Atala sama Ferrell deh kalau aku lihat gitu. Oh gitu. Terus Ferrell sama Atala udah datang jenguk atau? Lagi menuju ke sini. Oh lagi menuju ke situ. Karena kan tadi lagi proses, karena kan normal ya, jadi belum tahu pastinya gitu. Jadi baru dikasih tahu dia lagi menuju ke rumah sakit. Gitu. Terus apa menjalani inisiasi juga, inisiasi ASI bersama ibunya dan juga bapaknya? Iyalah. Oh, terus jadi ini sekarang. Ini lagi apa sekarang? Bayinya lagi istirahat? Lagi dimasukin ke apa namanya? Inkubator. Inkubator kan 12 jam sekarang kan harus vaksin hepatitis katanya kan gitu. Jadi langsung ya alhamdulillah lah, senang banget gitu. Gimana kan, Mas Ivan rasanya punya bayi lagi? 3 cowok semua gitu ya. 3 jagoan semua. Iya, soalnya bukan agak khawatir karena kan waktu di awal kehamilan itu kan kena demam berdarah itu waktu masih umur 2 minggu, jadi sempat diopnam dan khawatir kalau ada pengaruh obat atau apa atau gimana aja. Ternyata sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mas Ivan selamat sekali lagi. Salam buat ibu yang mudah-mudahan sehat semuanya, ibu dan bayinya. Baik. Sekarang ada berita update yang akan kita bahas ini adalah mengenai sebuah kasus yang menimpa Bunga Zainal. Katanya dia difoto, tiba-tiba fotonya muncul di tempat lain. Di tempat apa? Kita lihat dulu update beritanya berikut ini. Bunga Zainal lahir di Jakarta 23 Maret 1987. Anak keempat dari 6 bersaudara ini memulai karir sinetron dan bintang iklan sejak tahun 2003. Di tahun 2015, Bunga muncul dengan penampilan yang berbeda dengan wajah terlihat lebih tirus dan cerah. Perubahan itu membuat banyak yang berasumsi jika Bunga melakukan operasi plastik ke Korea. Namun hal itu dibantah oleh Bunga lewat sebuah buku Call Me Busy yang diluncurkan November tahun 2015 kemarin. Pada bulan Februari kemarin, Bunga melaporkan rekan kerjanya Hari Wiradinata ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan. Foto Bunga yang seharusnya dipakai untuk kalender tiba-tiba muncul di salah satu produk komersil. Seperti apa kelanjutan proses hukum Bunga dan Hari? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Bizi alias Bunga Zainal dan pengacaranya adalah Mas Sakir. Mas Sakir benar katanya pengacaranya ini. Langsung ditanya. Mas Sakir pengacaranya, selain pengacaranya Bunga Zainal, pengacar siapa lagi? Suaminya siapa? Mbak Mus. Betul. Oh, pengacara suaminya Mbak Mus. Nanti kita tanya yang lain lagi. Tapi kita Bunga Zainal dulu. Ada ramifikasi artikel buat Bunga Zainal, bunyinya adalah penipuan foto kalender Bunga Zainal lapor polisi. Ini padahal fotonya udah dari tahun 2016 ya? Iya, kalau kalender itu kan emang kita foto tahun 2016, tapi keluarnya 2017. Oh, oke. Tapi yang dimaksud kalender itu ya sebuah kalender biasa tanpa polos gitu ya? Tanpa ada produk-produk. Apalagi yang dipasang itu fotoku adalah produk yang cukup besar namanya gitu loh. Jadi aku agak sedikit kaget loh, kok tiba-tiba fotoku tanpa ada pembicaraan, tanpa ada kontrak apapun, ada produknya ada gitu. Produknya. Kamu tahunya gimana? Kalau itu ada foto kamu, ada kalender, ada produk. Kebetulan kan teman-teman lagi syuting di Jogja. Jadi ada salah satu makeup artist juga, dia lihat lagi syuting di pinggir jalan dan kebetulan ada tukang koran berjejer. Nah di situ foto aku banyak sekali dan di setiap tukang koran tuh ada dan besar sekali gitu. Iseng lah mereka beli satu, terus mereka hubungin aku. Ih lucu ya, jadi modelnya minyak angin ini. Model iklan bagi-bagi dong. Gitu. Aku langsung shock kan. Hah? Enggak, aku nggak pernah foto buat ini. Langsung aku hubungi fotografernya dan yang kebetulan nawarin pekerjaan kan juga makeup artist aku gitu. Jadi
aku konfirmasi dan mereka juga kaget. Terus kamu nelpon fotografernya? Iya, aku telepon, ajak ketemu. 2 kali sih sempat datang ke rumah untuk kekeluargaan, tapi kayaknya pihak mereka pengennya jalurnya lain. Maksudnya jalur apa? Aku udah somasi 2 kali ya Mas ya. Aku udah somasi 2 kali. Dia alasannya apa pada saat itu? Ngomongnya kenapa? Ya, dia nggak tahu. Mereka nggak tahu. Fotografernya nggak tahu kalau dijadikan materi foto untuk produk. Mereka cuma tahu mereka menjual foto itu untuk dicetak sebagai kalender. Nah, aku berminat untuk bilang ke fotografernya, yuk kita hubungi deh pihak percetakan dan si perusahaan besar ini, tapi si fotografernya menolak karena mereka bilang, aduh saya backup mereka gitu. Jadi dia jadi fotografernya membackup si perusahaannya pihak ini. Jadi kamu, ya aku pikir aku diskusikan sama pengacara aku, ya gimana ya, udahlah baiknya kita somasi dulu dan lanjut. Oke, jadi Mas Zakir, kalau sekarang ini berarti tahapnya udah sampai mana? Baru masih somasi aja? Jadi bulan Februari 2017 kemarin kita buatkan laporan kan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan dan pencucian uang. Karena kenapa? Iya, itu kan ada pencucian uang. Benar. Jadi gini, kesepakatannya antara Mbak Bunga dengan pihak fotografer kan cuma sebatas penggunaan untuk kalender saja. Untuk kalender aja gitu. Tetapi, ada hitam di atas putihnya tuh ya? Benar. Jadi setelah kalendernya keluar, ternyata ada produknya, ya kan, minyak angin di sana yang kemudian dimuat secara bersamaan dengan foto. Nah, kita coba tegur secara hukum dalam bentuk somasi ya, sebanyak 2 kali. Kita minta klarifikasi. Apakah posisi kalender dengan dimuatnya minyak angin tadi itu, produk tadi tersebut sudah ada sepakatan atau tidak? Ternyata tidak ditanggapi. Oh, tidak ditanggapi. Jadi karena tidak ditanggapi, ya kita coba buat laporan ke Polda Metro. Nah, ini yang menarik adalah ada mengenai masalah tuntutan pencucian uang. Apa yang dimaksud dengan itu? Uang siapa yang dicuci? Kenapa? Aku dong. Ada apa? Wow, selain berikut ini jangan kemana. Tetap di Rumpi. Sebesar-besarnya saya tidak tahu. Zainal, harapan kamu sebetulnya dengan melaporkan ini tuh apa? Iya, pastinya mereka bisa meminta maaf atas kejadian ini. Sebenarnya aku nggak mau terlalu panjang sih, karena dari awal aku udah bilang aku minta pihak mereka untuk temuin aku, yaitu mereka berdomisili di Surabaya ya Pak. Hanya sekedar datang dan temuin aku, minta maaf, dan aku minta ditarik balik. Maksudnya ditarik semua kalendernya. Tapi kan mereka nggak ada niat baik untuk datang. Kamu juga nggak pernah dihubungin sama pihak ketiga sama sekali. Malah fotografernya bilang, aduh enggak lah, karena mereka tuh perusahaan besar, agak susah dan arogan. Dan saya bilang, ini kan masih negara hukum kan, kalau memang tidak bisa dibicarakan baik-baik kekeluargaan, ya udah. Jadi yang kamu seret adalah fotografernya ini. Fotografernya dulu nih. Fotografernya dulu ya. Iya dong, karena kan yang foto aku dia. Oh iya benar, yang kamu tahunya hubungannya sama dia gitu. Karena ntar dia bawa siapa lagi ya nggak tahu. Ini ada artikel lagi nih. Coba kemarin udah ya kamu diperiksa sudah dan disesar 20 pertanyaan. Berapa jam Bu? Semuanya dari jam setengah 10 sampai jam 3 sampai jam 4 lah. Iya. Kamu mau menempuh segala proses yang panjang ini, Bunga? Gak apa-apa, yang penting demi kebaikan kan, gitu. Yang penting jujur lah, aku bicarakan secara jujur juga. Jadi yang kamu pengen tuh sebenarnya kejujurannya gitu. Iya. Apa yang paling kamu nggak suka sih sebenarnya dari kasus ini tuh apa? Mereka tuh arogan banget sih kalau menurut aku. Kayaknya
mereka juga udah mendengar aku laporan polisi, mereka juga udah dengar aku di TV gitu kan, udah somasi juga. Apa sih susahnya mereka untuk minta maaf? Kan cuma minta maaf doang ya. Dan mereka tarik balik deh foto-foto aku. Oh iya, diganti aja fotonya sama foto bibir itu. Atau kalau mau tetap pasang foto aku ya bayar royalti lah. Oh iya. Dong. Betul gitu. Nah, dari Mas Zakir sendiri sekarang, masalah ada tuntutan pencucian uang itu kenapa? Logikanya di mana? Jadi logikanya begini. Kita curiga, ini patut diduga bahwa memang foto yang disalahgunakan tadi itu misalkan mereka dapatkan royalti yang besar. Oh, ada penggelapannya. Ya, kira-kira seperti itu, sehingga kita duga bahwa mungkin saja dengan ada bayarannya sebetulnya. Ya, seperti itu. Nah, yang menjadi soal sebenarnya begini, dari pihak klien kami sendiri, Mbak Bunga, tidak terlalu mempersoalkan bahwa misalkan dia dapatkan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi masalah di sini bahwa dari pihak sananya itu tidak menunjukkan etika baik. Ya kan, misalkan dia meminta maaf dan dia mengakui bahwa memang saya salah. Saya pikir itu sudah lama clear, tapi mereka menunda-nunda. Kita sudah somasi 2 kali, tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi somasi ini kan fotografernya ini kan? Iya. Oh, oke. Padahal temenan ya? Nggak temenan sih. Nggak teman, cuma kenal aja. Terus kasus seperti ini sebetulnya apakah sudah pernah ada sebelumnya? Aku tuh kalau foto kalender udah berapa kali, udah sering lah. Dulu waktu awal-awal berkarir juga sering banget. Tapi yang baru kejadian dan berani seperti ini ya baru ini aja. Jadi kamu sering foto kalender tuh nggak ada apa-apanya? Nggak ada, bener-bener keluarnya ya kalender gitu. Oh gitu. Mungkin aku lama udah nggak muncul kali, dipikir kan gak bakalan ketahuan kan. Iya, ketahuan juga. Iya benar. Oke, sekarang Ruby dikasih artikel apa lagi yang mau kita tanya ini sama Bunga Zainal? Oh, tentang Oh, kita tanya sekarang ke Mas Zakirnya. Oke, Bunga Zainal, aku asistennya. Ntar sekarang. Nah, ini mewakili Mas Khairil Anwar. Ya kemarin kan udah datang ke sini adiknya istrinya ya, yang mengatakan bahwa ada sebenarnya ada hutang yang belum terbayar. Mungkin ada dari pihak Mas, ini kan pengacara untuk menangani kasus hutang piutang dan semua berceraiannya juga ya. Nah kalau masalah hutang piutang dulu, dari Mas Khairil sebenarnya seperti apa sih? Jadi sebenarnya ada miskomunikasi di sana. Setelah saya cross check ke Pak Khairil sendiri, saya bilang bahwa Bang, memang ada fakta seperti ini, seperti tuduhan yang bermunculan di media, katanya tidak pernah. Memang ada komunikasi yang memang saya bilang ini harus diluruskan. Apa? Yang sebenarnya bagaimana? Jadi tidak benar bahwa dia punya utang 3 miliar dan lain sebagainya. Nah, cuman kan memang beliau ini fokus bagaimana usahanya lancar. Itu saja sebenarnya. Karena kalau misalkan dari pihak sebelah memang pengen untuk bercerai, saya pikir itu tidak ada masalah. Ini kasus dengan Mbak Mus dulu nih. Ya kan ada artikel yang mengatakan bahwa Mbak Mus ini karena harus disuruh membayar hutang-hutangnya sebanyak 3 miliar. Itu tidak benar juga. Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi Pak Khairil tidak pernah meminta Mbak Mus untuk membayar hutang sebanyak 3 miliar. Tidak benar itu. Tidak benar. Tidak benar. Tapi ada utangnya memang. Kalau utang saya tidak tahu persis. Tapi kalau yang saya lihat ya, saya pikir seorang Pak Khairil mungkin tidak seperti itulah. Karena yang saya lihat dengan progres bisnis yang cukup baik, saya pikir ya kalau misalkan ada anggapan atau tuduhan bahwa dia punya utang dan sebagainya, itu saya kira keliru lah. Nah ini yang harus diluruskan nanti supaya tidak beredar informasi bahwa beliau punya utang sehingga dia larikan istrinya. Wah, tidak benar itu. Tidak benar. Nah, Mas Khairil sendiri digugat cerai Mbak Mus, Daliva dia menerima gugatan itu atau mau berjuang mempertahankan atau bagaimana? Saya pikir begini, kemarin saya sudah tanya, itu kan kemarin saya ketemu, saya bilang kalau persoalan perceraian seperti apa? Dia bilang kalau memang Ibu Mus memang sudah menghendaki untuk bercerai, saya pikir saya tidak bisa menghalang-halangi. Karena itu keputusan dia. Cuman ya pada prinsipnya yang namanya orang menikah pasti ingin mempertahankan rumah tangga. Tapi tidak bisa dipaksakan untuk seperti itu. Oh gitu. Masih ada mediasi, mau mediasi juga? Ya mungkin kalau nanti di persidangan pasti upaya itu akan ada. Nah ini kasus yang kemarin adik iparnya Pak Khairil datang bilang katanya ada hutang 60 juta gitu belum dibayar. Mungkin Pak Khairil sempat menjelaskan seperti apa duduk perkara. Tidak detail sih ceritanya, karena itu menyangkut pribadi kan antara dia sama keluarganya. Tapi yang saya dengar sendiri ya
ya memang harus diluruskan juga. Tidak seperti itu sebenarnya, karena ini kan bicara bisnis ya. Nanti Pak Khairil kapan mau datang kemari? Saya belum tahu ya. Tapi dalam waktu dekat saya bersama beliau akan klarifikasi lah. Oh iya. Membantah semua persoalan supaya jelas juga dari sisi Pak Khairil. Karena dia lagi di luar kota juga soalnya. Oh, lagi di luar kota. Tapi beliau itu apa sih sebenarnya, usahanya apa? Adalah. Ada ya? Aku penasaran. Kepo. Ya, emang kepo kan? Rumpi. Iya. Emang pengusaha bener. Pengusaha bener. Pengusaha bener. Iya, benar, pengusaha beras. Salah satu item pekerjaan dia tapi seperti mungkin yang mensuplai beras ke toko-toko, bukan punya toko. Bukan punya toko beras. Bukan jual beras. Aduh, ngeri. Tadi gue juga mikirnya gitu Iya, sih. makanya aku juga bingung karena aku nggak kenal sama Khairil Akbar. Ya udah kalau gitu nanti datang sini ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan update ke kasus yang lain lagi. Hari ini Pak hari kasus ya. Kami sebut kasus. Kasusnya apa yang berikut ini? Coba kita lihat update-nya berikut ini. Bayar uangnya dia. Tapi tolong, dia jangan banyak bicara di Instagram. Jangan mematikan usaha saya. Jadi ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Ini uang kewajiban Anda dan hak saya. Kisruh Lasti Anissa dan beberapa artis terkuak setelah Lasti mempolisikan Kalina dengan pasal pencemaran nama baik karena Kalina mengungkapkan kekecewaannya kepada travel umroh Lasti karena perjalanan endorse umrohnya mengalami banyak permasalahan, mulai dari soal visa hingga kamar hotel yang tidak sesuai perjanjian. Sementara Lira Firna dan Fadlan lewat postingannya mengaku jika hingga kini dirinya masih menunggu pihak Lasti mengembalikan sisa dana haji yang sudah dibayarkan dari tahun 2015 sebesar 153 juta rupiah. Pihak Lasti kemudian memberikan giro yang ternyata tak bisa diuangkan karena dana tak mencukupi. 19 Mei Lasti pun melaporkan Lira Firna ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan menuntut ganti rugi 10 miliar. Perempuan kelahiran Belawan 28 Februari 1976 itu mengaku kehabisan kesabaran karena Lira terus menyindir di sosial media, menjatuhkan bisnis travelnya hingga mengalami penurunan drastis. Lasti mengaku sengaja membekukan giro itu karena tersinggung melihat postingan Lira. 24 Mei, Lira dan Fadlan melaporkan balik Lasti dan travel umroh miliknya dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran etik. Benarkah di tahun 2009 Lasti dan suaminya pernah ditangkap oleh Polres Cimahi terkait penipuan terhadap puluhan mahasiswa Universitas Ahmad Yani? Dan apa jawaban Lasti tentang kabar bahwa travelnya tak memiliki izin penyelenggaraan haji dan umroh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Mewakili pihak Mbak Lasti dari travel yang kemarin sempat berseteru dengan beberapa artis gitu ya. Mbak Lastinya kemana Pak Rasman? Beliau sudah mengatakan ke saya, kan Pak Rasman kan bertindak untuk dan atas nama klien. Oh gitu. Saya ingin fokus sehingga konten-kontennya yang disampaikan. Saya takut nanti bias sehingga Pak Rasman aja yang. Oh jadi Pak Rasman aja. Dan 2 orang saksi yang kita hadirkan. Ada 2 orang saksi. Saksi ini adalah pertama Pak Subandi. Itu adalah ini beliau ini sudah mendaftar untuk ikut haji tahun 2017 ini Desember. Ternyata beliau ini diminta dipengaruhi oleh saudara Kalina ikut-ikutan bulan puasa Ramadan kemarin melaporkan ada tour Bu Lasti ke Polda Metro. Oke. Nah, yang satu lagi Ibu Rukia ini juga saudaraan. Jadi Pak Subandi itu keponakannya Bu Lasti, keponakannya Bu Rukia. Bu Rukia ini sudah berangkat umroh tahun 2013 dengan ada tour dan tidak ada masalah sama sekali. Oh begitu. Jadi keduanya dapat mengklarifikasi. Tadi saya lihat sudah ditampilkan ada nangis, memang benar. Beliau merasa terjebak sehingga datang ke tempatnya Bu Lasti, ke kantornya menangis, menyesali bahwa dia tidak tahu ternyata Kalina menjebak beliau untuk ikut-ikutan ke Polda Metro. Menjebak?
Kenapa Iya, bisa merasa. disebut menjebak? Begini, kalau boleh saya mulai dari legal standingnya ya, kedudukan hukumnya. Sebenarnya persoalan Kalina dengan persoalan Lira Firna itu dua kasus yang berbeda. Iya, berbeda. Pertama, Kalina ini dia diminta sebagai teman. Itu bukan endorse juga ya. Diminta sebagai teman. Bukan endorse tuh dari pernyataan Dari Bu Lasti. pernyataan Bu Lasti ke Tapi ada saya. permintaan untuk memposting di Instagram. Bukan. Permintaan dari Bu Lasti sebagai teman kepada Kalina untuk umroh. Nah, dan Kalina ini free. Dia gratis. Nah, pada waktu itu Kalina minta, wah, Mbak, saya punya teman, belum suaminya. Teman berarti cowoknya dong. Oke. Kalau begitu bukan muhrimnya. Ini cerita mau berangkat ke Tanah Suci nih. Dia bilang, saya ada teman saya, cowok saya pingin dia ikut. Nah, oleh Bu Lasti itu juga diperkenankan. Dan itu juga free. Lalu berikutnya, Kalina juga bilang, itu calon mertuanya harus ikut juga. Tapi kan calon mertuanya bayar. Sebentar, calon mertuanya ikut juga. Nggak mungkin dong, kalau 4 orang di free kan gitu kan. Akhirnya 2 bayar. Nah, yang 2 lagi ini, Kalina dengan calonnya itu tidak. Dan disitulah Bu Lasti mengatakan, sebaiknya Kalina dengan calonnya, Hendra yang sekarang suaminya, dimuhrimkan saja, dinikahkan, karena ini ke Tanah Suci. Nah, kok malah di Instagram Kalina mengatakan memaksa menikah. Nah, ini kan aneh, orang berniat baik untuk dinikahkan ke Tanah Suci, malah mengatakan dipaksa menikah. Nah, jadi itu bohong semua. Cerita Kalina itu sudah free, Anda menimbulkan masalah, dan mengatakan di Kuala Lumpur ditelantarkan. Saya punya fakta bahwa dia dengan enjoynya berenang. Nih, berenang. Tapi berenang ini kan... Sebentar, artinya waktu di Kuala Lumpur, dia mengatakan bahwa dia ditelantarkan di Kuala Lumpur. Padahal dia menginap di apartemen dan di hotel yang dia berenang dengan tenang begini. Tapi benar, di Kuala Lumpur mereka tidak pegang paspor ya? Ya, karena paspor itu, justru karena tidak keluar visanya, maka dia harus dibawa ke muasasa. Muasasa itu untuk pengurusan visa. Iya. Tentu dong dibawa balik ke Indonesia. Tapi ada resiko nggak seorang warga negara asing berada di negara tanpa paspor? Loh, tapi kan sudah diberitahu, mereka masuknya kan nggak ada masalah. Nanti juga kalau ditanya kan bisa diinformasikan ke KBRI. Itu sudah diatur. Oh, sudah yang ada penting, di yang laporan penting ke KBRI sudah ada. sudah diinfokan, semuanya diinfokan supaya jangan kemana-mana lah, kan begitu kan. Nah, dikasih, Jangan kemana-mana tuh maksudnya? maksudnya iya, jangan liar-liar lah, kan begitu. Liar-liar tuh artinya maksudnya? dikasih, ya, kan Liar-liar tuh gimana bisa maksudnya? kemana, melebar kemana, main-main ke sana kayak Oh, atau maksudnya mungkin jangan ke main-main. Genting Highland segala macam, maka Jadi harus disiapkan di lah. hotel? Bukan. Disiapkanlah mobil. Oh, Nah, oke. City Tour. Nah, ini dalam mobil. Kalina. Nah, dia diberangkatkan mobilnya ini. Nah, mau disudah. Jadi kelihatan dia enjoy. Dan jamaah yang lain, bukan dia sendiri. Jadi jamaah yang berangkat itu lebih dari 40 orang. Kalina dan teman-temannya yang di Kuala Lumpur itu ada 17 orang. Oke. Hanya Kalina sendiri yang komplain. Sudah free malah komplain lagi. Sudah bukan suami diminta nikah malah komplain juga. Oke. Gitu. Nah, ini hal yang sangat menyakitkan. Karena itu beliau sudah dalam status terlapor di Polres Jakarta Selatan. Beliau mestinya ini siapa? Kalina. Oke. Oleh Ibu Lasti. Dan mestinya hari ini jam 2 tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Rumpino Secret yang membuat pemberitaan berimbang sehingga kami diundang untuk saat ini di sini. Mestinya jam 2 tadi saya sudah dampingi harus dampingi Bu Lasti di Polres Jakarta Selatan untuk sebagai pemeriksaan BAP sebagai pelapor untuk saudara Kalina. Oke, baik. Jadi itu besok
akan diteruskan jam 2. Oke, baik. Seperti itu. Nah, Bang Rasman, ini itu ada baru Kalina ya. Baru Kalina. Ini ada lagi yang mau kita klarifikasi ke Bang Rasman. Kita lihat tayangannya berikut ini dulu. Kalau kemarin kita baru menduga dan sekarang kan travel itu bisa kita cek di websitenya Kemenak. Sebenarnya udah keluar bahwa dia tidak memiliki izin, tapi memang kita belum berani ngomong sebelum mendapatkan surat resmi dari Kemenak langsung bahwa menyatakan PT Adatur tidak memiliki izin. Oke, jadi ini sesuai data resmi yang ada pada kami, PT Ada Turis Tama Bersaudara tidak termasuk dalam Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Ya, coba kita lihat. Ini ada hashtagnya hashtagnya bunyinya adalah jangan ada giro kosong di antara kita. Saya nggak paham mengenai diblokir apa, tapi saya mendapatkan surat resmi dari bank. Tulisan alasan penolakan dana tidak cukup. Saya rasa ini udah bisa diartikan sebenarnya. Dana tidak cukup dia maksudnya gimana? Berarti nggak ada uang di dalamnya. Mau dia alasan blokir, maaf banget. Ini bukan uang sedekah dari dia buat saya. Ini uang kewajiban Anda dan hak saya. Gitu. Jadi itu tetap akan 153 nggak berkurang sepeser pun walaupun dia merasa tersinggung atau apapun. Jadi jangan main-main begitu-begituan. Jangan ada giro kosong. Jangan ada giro kosong antara kita. Kita bahas satu-satu. Masalah giro kosong. Baik. Sebelum saya statement, tadi Kalina clear ya. Sekarang kita bicara Lira Firna dan Fadlan. Ini ada pernyataan dari Lira Firna yang kita. Nah, di sini bunyinya Lira Firna tak pernah tuduh pemilik travel umroh penipu. Dia yang ngomong kok, dia yang berbalik-balik. Pun demikian kita akan jawab. Oke. Pertama, maksudnya dia yang ngomong dia kan dia mengatakan tidak penipu. Nah, sekarang dia bilang sepertinya menipu. Tapi itu ada tapi. Ya, tapinya itu katanya dia di sini dia tidak mengatakan, hanya menyampaikan curhatan hati. Oh, oke. Nah, kalau curhat berarti bukan ada sesuatu dong yang mengatakan orang menipu kan? Saya boleh curhat juga kan? Iya. Nah, jadi gimana masalah jadi giro begini. ini? Kalau masalah giro, itu tidak benar giro itu kosong. Tidak benar. Tidak benar. Walaupun dari banknya ada tulisannya tidak ada dananya tidak cukup. Pertama, sudah ada kesepakatan antara saudara Fadlan dengan Lira Firna bahwa 23 Mei 2017 itu barulah dicairkan giro itu. Iya. Tapi sebelum 23 Mei ternyata mereka bekerja sama dengan Kalina, patut diduga ya. Mereka bekerja sama di Instagram untuk menjelek-jelekkan Adatur. Sebelum tanggal 23. Iya, akhirnya Ibu Lasti keberatan dong. Menjelek-jelekan itu ya, apa yang dimaksud bahwa mereka tertipu. Bahwa mereka Kalina mengatakan dia ditelantarkan. Lalu Lira mengatakan ini ada hutang. Nah, tapi benar ada utang memang. Bukan, begini. Memang bukan hutang. Bukan dia meng-cancel. Orang kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh kan boleh dia membayar dulu sebagian, kemudian ada juga akta kesepakatan, akadnya, bahwa sebenarnya Bu Lasti ini saya minta, Bu ada akad? Nggak ada Pak. Orang kalau sudah daftar terus membatalkan, harusnya refundnya tidak 100% kan. Tapi Ibu Lasti dengan murah hati nggak masalah. Tapi bayar 100%. Di akad itu ada tulisan akan ada potongan. Akad di situ ada perjanjian semua. Ada potongan kalau ada membatalkan. Iya. Nah, tetapi Bu Lasti karena dia tidak ingin mencari masalah, oke, saya kembalikan. Tapi 23 Mei. Nah, dan saudara Fadlan dengan Lira setuju. Ya, ini ada kasus baru yang kita sudah dengar juga terkait dengan 3 orang ini. Nah, sedang kita dalami, ada penipuan 4 miliar. Kita tunggu aja.
Tidak, kita tunggu aja, tidak lama lagi akan meledak itu barang. Penipuan 4 miliar. Adalah dari salah satu 3 orang ini informasi yang masuk ke saya, sedang kita dalami nanti. Kalau itu benar akan rame lagi. Nah, saya kembali ke Lira Firnanya, cek tadi, Giro tadi. Nah akhirnya karena kesepakatan itu tidak dilakukan oleh saudara Lira dan Fadlan. Kesepakatan untuk? Dalam artian menunggu sampai 23. Ternyata sebelum 23 dia press conference dengan Kalina. Nah disitulah akhirnya Ibu Lasti loh, saya kok dibeginikan. Jadi apa yang hal yang memberatkan Bu Lasti ketika Kalina, Fadlan dan Lira Firna press conference bertiga itu apa? Automatically pertama dia kecewa. Loh ini orang berangkat 40 orang lebih ke umroh, sudah 17 orang berangkat sebelum berangkat ke Jeddah itu sudah diberi fasilitas bagus di Kuala Lumpur, nggak ada yang komplain, kok Kalina komplain. Yang kedua kok Lira terpengaruh ya. Nah karena itu udah deh, kalau begitu kita blokir saja. Jadi permintaan 153 juta giro itu diblokir adalah atas permintaan Bu Lasti. Jadi bukan bodong. Tapi di bank tulisannya adalah dana tidak mencukupi. Kapan dia minta itu? Di tanggal 23. 23 itu kan sudah memang diblokir, kita kosongkan. Tapi kan tulisannya dana tidak mencukupi. Ya itu hak Ibu Lasti kan. Kenapa? Karena sebelum 23 dia sudah melakukan pelanggaran sesuai dengan kesepakatan. Jadi blokir atau memang sengaja tidak diisi? Sengaja itu tidak diisi atau diblokir itu kewenangan dari Bu Lasti. Karena mereka melanggar kesepakatan sebelum 23. Itu masalahnya. Tapi dari secara hukum nih ya Pak Rasman, saya kan agak nggak ngerti ya. Kalau orang memberikan giro, terus pada saat dicairkan tidak ada isi, apa tidak bermasalah dengan bank itu? Yang mana? Bu Lasti. Loh, sekarang masalahnya kita lihat aja. Bu Lastinya ada masalah nggak? Kan nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah sekarang ada kesepakatan dan sudah ada pengembalian. Kan Fadlan juga saya dengar pernah mengatakan kita sebenarnya mau bayar cash, tapi karena prosedurnya bayar dulu sebagian. Mana itu bohong besar. Dia bayar juga dengan mencicil. Dia bayar pertama 9.500 US dollar. Yang kedua baru kemudian 100 sekian juta. Itu juga cicil. Nah, jadi kalau sekarang kita juga sudah buktikan bahwa Ibu Lasti juga membayar 50 juta dan 25 juta. Artinya 75 juta. Nah, di sini balance sebenarnya. Jadi saya bayarnya nyicil, dibaliknya juga nyicil gitu. Tapi kan yang satu nggak sampai, yang satu nggak nyampe 2 tahun Pak nyicil. Yang mana? Yang Fadlan. Ya, kan dia melanggar kesepakatannya. Karena melanggar kita laporkan ke polisi. Nah, kalau itu kita lihat nanti siapa yang bersalah di kepolisian. Mengenai masalah bahwa tidak punya izin tour and travel seperti apa jawabannya? Setelah yang satu ini jangan. KBRI karena kita di sini kita nggak ngapain, nggak ada kerjaan gitu. Ibaratnya sampai si Lasti juga kita hubungin nggak bisa datang ke Kuala Lumpur, nggak datang ke Kuala Lumpur, sekali datang tengah malam jamaah, astagfirullah. Saya tanya, ini ada bahwa tadi keterangan bahwa ada tur itu tidak memiliki izin travel haji dan umroh. Nah, itu juga nggak benar. Nggak benar. Pertama, dulu ada tour ini, lokasinya itu, tempatnya itu, kantornya di wilayah DKI Jakarta. Sekarang? Dan itu tidak ada masalah. Nah, sekarang pindah ke daerah Bekasi. Nah, di Bekasi itu tentu wilayah Jawa Barat. Itu sudah diurus perizinannya. Dari Dinas Pariwisata juga sudah keluar. Jadi ada izin. Ada izin. Jadi dari ada tur memiliki izin tur haji dan umroh. Nah, sudah keluar surat dari pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Coba saya baca ya. Ini perihal permohonan surat rekomendasi penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh. Sebagai berikut kesimpulannya.
dibolehkan. Jadi ada rekomendasi. Ada rekomendasi. Ini baru rekomendasi begini. Kan? Nah, kalau dalam konteks hukum, sepanjang di situ mengatakan bahwa tidak ada larangan jika belum ada surat yang dikeluarkan oleh instansi lain terkait dengan pemberangkatan umroh, maka surat ini tidak dapat digunakan untuk pemberangkatan umroh, barulah itu ada pelanggaran. Ini kan tidak ada. Tapi ini baru surat ini dikeluarkan 13 Maret 2017. Iya. Jadi masih baru ya? Ya, karena dia baru pindah. Oh, baru pindah. Yang sebelumnya di Jakarta ada suratnya. Di Jakarta ada surat izinnya ada. Nggak ada masalah. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita mau ke Pak Subandi ya, Pak ya. Kita ke Pak Subandi dulu nanya ini yang katanya merasa terjebak oleh Kalina. Oke, baiklah kita tanya Pak Subandi. Coba Pak Subandi cerita deh. Pak Subandi betul merasa terjebak oleh Kalina, sehingga ikut-ikutan melaporkan Bu Lasti. Gimana terjebak tuh gimana Pak Subandi? Ya masalahnya udah tahu-tahu gitu, diajak-ajak. Gimana caranya ngajak Kalina gimana? Ya pertama ya ada saudara gitu, dari saudara saya juga nggak tahu masalahnya itu. Diajak-ajak ya. Yang ngajak siapa? Pertama ya Pak itu Kalina, ke saudara ya itu. Jadi Bapak Subandi ini diajak sama saudaranya, Bapak. Ya. Saudaranya yang ngajak berarti. Saudaranya bilang apa? Ya ikut ke itu Polda. Terus saudaranya bilang ikut ke Polda untuk ngapain? Ya ikut ke Ibu Arlina itu. Ikut untuk ngapain? Ya ikut, ya masalahnya nggak tahu, cuma ikut-ikutan aja. Jadi gitu. Bapak nggak tahu ngapain, Bapak ikut aja? Iya ikut aja. Di sana Bapak ngapain emang? Ya suruh tanda tangan, suruh bikin materai itu. Nggak tahu itu tulisannya, saya juga nggak pernah baca itu. Jadi yang ngajak Bapak itu adalah saudaranya Bapak? Ya. Atau Mbak Kalinanya langsung? Ya pertama ya dari saudara, dari itu ya Ibu Karina. Oh begitu. Oke, baik, kita masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kita tunggu Bang Khairil Anwar kesini ya. Bunga kesini lagi loh. Kita mau ngobrolin yang lain ya, masalah anak-anak ya. Anak-anaknya Bunga nonton loh. Kak Rosi ya, jangan panggil tante ya please. Oke. Bang Rasman, satu lagi ke Bang Rasman. Terakhir pertanyaan. Bang Rasman ini adalah pengacara keempat yang mewakili Mbak Lasti. Kenapa? Dan yang harus dihadapi juga banyak, Bang. Benar. Kenapa diterima? Pertama, saya disumpah sebagai advokat itu untuk tidak menolak klien sepanjang kita meyakini kita dapat bantu dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi kalau saya mengibaratkan lawyer itu adalah dokter karena profesi. Musuh sekalipun harus kita obati. Musuh sekalipun. Tetapi saya beritahu Bu Lasti, saya tidak mau lagi berubah-berubah. Kalau nanti terjadi ada perubahan, misalnya untuk lawyer yang lain, mungkin Anda bukan lagi berhadapan dengan musuh persoalan dengan Kalina atau Lira, berhadapan dengan lawyer. Serem. Berhadapan dengan Bar, serem. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu dong buat tamu. Terima kasih sudah menyaksikan. Agak panas hari ini kan Kamis kasus ya. Kita akan kembali lagi tetap Senin sampai Jumat di Rumpi.